Halo semua, apa Halo semua, kabar? apa kabar? Hari ini kita bertemu lagi dengan aku Lavi dari Ruang Lavi dan Babahau Babahau dari Science of Universe. dari Science of Universe. Kali ini kita seperti biasa kita live di beberapa platform. Seperti biasa kita live di beberapa platform. Ada platformnya Ruang Lavi, ada platformnya Science of Universe, sama platformnya saya sendiri di yang pribadi. Yang pribadinya. Kalian bisa nonton di mana aja terserah, mau platform di hitam, di warna merah, di warna-warni, semuanya ada. Kayak gitu. Hari ini kita mau bahas tentang loa. Tentang loa ya. Loa. Mungkin semuanya sering dengar loa itu, udah mulai banyak yang dengar sih loa. Tapi sebenarnya artinya loa itu apa sih? Itu kan pasti singkatan kan loa. Singkatan itu. Nah, kalau singkatannya itu apa? Kepanjangannya? Law of Attraction. Jadi hukum ketertarikan. Hukum ketertarikan. Sebelumnya suaranya udah jelas belum semuanya? Sampai kita mau sapa-sapa juga teman-teman semua. Juga dulu ya. Di sini ada Poimi Cafe, ada Cangkem Cake, ada Kak Adit, ada Babah Bali, ada Kak Andi. Terus di sana ada Angkas, ada Ibu Mika Palar. Terus ada 2570. Oke. Oh, kita udah dapat mawar. Terima kasih. Mantap. Udah dapat mawar dari Poimi Cafe. Awal-awal kita dapat mawar, balik dulu. Biar dapat makin banyak dapat mawarnya. Coba loa tadi apa jadinya? Jadi jadinya itu hukum saling tarik menarik, bukan ketertarikan. Saling tarik menarik. Iya, jadi seperti kayak magnet misalnya, magnet kutub utara sama selatan itu kan ada tarik menariknya. Tarik menariknya ya. Bedanya sama ketertarikan itu apa? Ada bedanya nggak? Kayaknya kalau ketertarikan cuma satu arah ya. Satu arah. Kalau tarik menarik berarti kayak sekarang nih aku sama Babah berarti sama-sama saling tarik menarik. Nah, itu. Jadi pengennya deket terus gitu. Ya, mirip-mirip seperti itulah gitu. Nah, ini sebenarnya sudah dari sekitar tahun 2010-an ya. Ada 2010. Buku tentang, dulu kan sempat ada tuh buku ya yang sempat viral itu tuh. Tentang apa? Law of Attraction itu. Sempat ada. Ingat nggak? Sempat baca juga nggak, Lavi? Enggak. Enggak ya? Kalau ditanya baca, enggak. Ya, belum tapi kalau tahu juga. Jadi kalau dulu itu disebutkan ya di buku itu, kalau misalnya kita ingin sesuatu gitu, misalnya katakanlah gampangnya mobil gitu ya, mobil. Jadi kita disuruh masang tuh gambar mobil kita mau. Jadi setiap dari bangun tidur sampai mau tidur lagi tuh kita jadi ingat terus sama mobil itu. Nah, kalau misalnya gambar mobilnya taunya gambar jelek, dapetnya mobil jelek enggak nih? Nah, mempengaruhi enggak? Harusnya sih mempengaruhi ya, berpengaruh. Jadi kalau misalnya memang kita pengennya misalnya katakan mobil, harus lebih spesifik kali ya, mobilnya tuh gambarnya ditempelnya tuh gambar yang mobil yang bagus gitu. Seperti itu. Biar apa? Biar nanti ketariknya pun sama yang itu. Yang mobil yang di gambar itu kan. Ya, nah, law of attraction itu kan istilah dari luar lah ya gitu. Kalau kearifan lokalnya berdoa. Oh. Kearifan lokalnya berdoa sebenarnya. Simpelnya berdoa kan, kita memohon sesuatu kan kepada yang Maha Kuasa gitu kan. Kita ingin apa gitu. Ingin bahagia simpelnya gitu kan. Ya itu kan kita berdoa gitu kan, itu loa kan sebenarnya. Sebenarnya loa. Jadi sebenarnya doa itu adalah kata simpelnya dari loa gitu. Iya, sebenarnya loa itu hanya kata kerennya dari berdoa sebenarnya. Nah, tapi ya menarik juga maksudnya tadi harus spesifik ya. Berdoa itu kan harus spesifik. Iya. Gitu. Katakanlah seperti ini, pingin mobil gitu kan. Pengen Ferrari. Cuma kan ada turunannya, dalam artian ntar bayar pajaknya gimana nih? Iya. Terus bayar bensinnya gimana nih? Perawatannya gimana kan, servisnya. Iya, dapat mobil cuman ya mungkin cuma bisa kita pakai sebulan, habis itu pas mau servis nggak bisa bayar. Iya, bisa gitu. Mungkin kita benar-benar dapat Ferrari. Tapi ya Ferrarinya ya udah disimpan aja, kita nggak bisa nyetir. Itu kan. Itu jadi lucu kan lagi. malah jadi beban kan. Iya, pasti. Seperti itu. Nah, ya kalau menurut Lavi kayak gimana nih?
Kalau dari aku sih sebenarnya memang ada hukum tarik menarik itu tetap ada memang. Di sini kenapa ada itu setiap apa yang kita biasanya sebutin mau diucapkan secara gamblang apa enggak, tiba-tiba suka kejadian. Apakah itu bisa dianggap sebagai loa? Menurut aku sih bisa ya. Sebenarnya bisa kan? Bisa. Kayak misalnya kayak kayak kita tuh tiba-tiba ngomong sendiri gitu. Oh kayaknya nanti bakal dapat hadiah. Nggak tahu tiba-tiba aja satu saat dapat hadiah kayak gitu. Mungkin itu karena kita selalu diulang-ulang dan diimani kali ya. Diulang-ulang, diingat terus keinginan itu. Itu satu. Terus yang kedua mungkin syaratnya itu kita ikhlas. Iya, gitu. Benar. Soalnya segala sesuatu di luar kita kan nggak bisa kita kontrol. Nggak bisa, gitu kan? Karena yang menentukan bukan kita juga kan. Memang kita bisa berharap, tapi berharapnya itu benar apa enggak, jadi apa enggak ya nggak tahu sebenarnya kan. Tinggal diikhlasin aja kan. Kita sudah meminta, habis itu ya udah ikhlasin. Oke. Itu untuk loa. Tapi kadang-kadang ada yang bilang, apakah loa itu termasuk konspirasi atau intuisi atau apa sih sebenarnya? Nah, ini juga jadi menarik nih, konspirasi. Iya, konspirasi. Oke. Konspirasi itu apa sebenarnya? Nah, orang kan suka bilangnya konspirasi itu persepsinya buruk ya. Negatif loh, orang berkonspirasi untuk melakukan sesuatu yang negatif gitu ya. Sebenarnya enggak sih, kalau kita lihat dari makna katanya, itu kan dari kata Latin, con dan spirare. Con dan spirale. Con itu repot ya nyebutnya. Repot ya. Iya. Con dan spirale. Itu dari bahasa Latin. Con itu bersama, spirare itu bernafas. Jadi berarti bernafas bersama-sama. Oh. Gitu. Kalau kita tidak dalam nafas aja sih sebenarnya. Misalnya kita berdoa, secara soul, mind, and body itu dia satu arah, satu titik. Gitu. Kalau diingat lagi dengan pembahasan kita yang lalu, yang meditasi itu dengan nafas dan segala macam, sebenarnya itu adalah masih ada hubungannya dengan konspirasi ini. Betul. Sebenarnya berhubungan itu dengan yang kemarin yang kita berdoa dengan akhirnya bernafas dengan tenang, akhirnya nyambungnya juga kita kayak kalau kita berdoa bersama-sama juga kayak waktu itu kita bahas yang sempat bahas Halloween. Awalnya kan Halloween adalah berdoa bersama-sama itu kan, untuk berdoa bersama-sama. Mungkin itu sebenarnya yang dilakukan adalah konspirasi itu. Cuman paradigma saat ini menjadi konspirasi ini adalah sesuatu yang negatif. Gitu. Tapi artinya sebenarnya bukan berarti konspirasi itu adalah sesuatu yang negatif berarti kan? Bukan gitu. Nah, ya kenapa jadi negatif? Karena mungkin ada ya sekelompok inilah melakukan ya sama seperti yang dulu itu kan. Halloween awalnya cuma tujuannya untuk mendoakan para leluhur. Taunya sekarang jadi aneh-aneh. Iya, kan nyambungnya jadi kemana-mana gitu kan. Dulu labu, sekarang udah jadi kemana bentuknya kayak gitu. Seperti itu. Nah, kalau kita hubungkan mungkin ada ya apa sama yang kita omongin minggu-minggu lalu ya, intuisi itu ya. Intuisi ya. Makanya kan suka dibilang konspirasi atau intuisi atau apa sih sebenarnya loa ini gitu kan. Apa hubungannya dengan intuisi sebenarnya? Kalau intuisi kan balik lagi nih. Jadinya kata Latin lagi. Oh. Intuer. Melihat. Melihatnya cuma kemana ini? Melihatnya ke dalam kan. Ke dalam diri kita. Jadi kayak mengenal diri kita kan. Mengenal diri kita. Nah, balik lagi kita hubungin nih sama si Ferrari tadi. Kita sebenarnya cocok nggak sih sama si Ferrari ini? Kalau punya Ferrari itu cocok nggak? Gitu kan? Makanya kita jadi harus mengenal dulu diri kita, apakah cocok nggak sih sama Ferrari ini? Apakah pantas nggak kalau kita mengharapkan mendapatkan Ferrari ini kayak gitu? Jadi sebenarnya mungkin loa itu akan lebih bisa baik dipakainya kalau kita sendiri udah mengenal diri kita kali. Iya, betul. Kalau dengan kita udah mengenal diri kita, jadi kita tahu, oh ini cocok untuk kita, atau ini pantas untuk kita apa enggak. Akhirnya kita akan berdoa untuk meminta gitu kan kepada Tuhan. Iya, seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi ada hubungannya. Jadi ada hubungannya. Loa, konspirasi, intuisi itu sebenarnya ada hubungannya. Ada banget. Nah,
kan sama-sama aja sih sebenarnya komposisinya itu. Ada emosi, ada intensi. Ada emosi, ada intensi. Cuma itu aja. Jadi emosi itu pasti kita udah tahu ya, emosi gitu. Kalau intensi hubungannya? Intensi kan niat. Oh. Gitu. Kita berdoa punya niat kan. Niat kita mau ngapain ya kita berdoa. Nah itu intensi. Makanya kalau misalnya pengen loa itu terjadi, balik lagi kan loa itu adalah tarik menarik. Kalau kita memang berharap suatu loa itu sampai terjadi, berarti kita lihat dulu intensinya, niatnya kita ini apa. Kalau misalnya niat kita itu sesuatu yang baik, kita pasti akan berdoa. Yang akhirnya kita berharap adalah Tuhan mengabulkan doa kita. Makanya terjadilah loa positif itu. Kayak gitu. Nah, tapi harus ditambah juga dengan emosi. Karena tanpa emosi, jadi intensi itu kan kayak kita menggambarkan sesuatu. Kita menggambar misalnya katakanlah balik lagi ya tadi ya, Ferrari itu mobil gitu kan. Nah, intensi itu gambaran itu. Gambarnya berarti kalau dibilang mungkin visualnya kali. Visualnya benar. Gambar itu adalah visualnya. Itu visualnya. Nah, cuman visual ini tidak akan berarti apapun tanpa emosi. Gitu. Karena ya cuman kayak kita melihat gambar aja udah gitu. Iya, udah selesai kan, nggak akan berarti apapun. Nah, emosinya apa sih? Gitu kan. Pada saat kita dapat itu, emosi yang terjadi apa? Karena sebenarnya emosi itu bukan hanya amarah kan sebenarnya. Mungkin orang-orang mikir emosi itu ada yang suka berpikiran emosi itu adalah amarah. Padahal sebenarnya emosi itu kayak kita emosi kayak gimana ya? Bahagia atau itu juga sebenarnya cara bahagia, marah itu tuh cara kita melampiaskan suatu emosi kan sebenarnya. Itu kan bentuk emosi. Si happy itu, marah itu, nangis itu kan cara kita menunjukkan emosinya kita gitu. Mungkin kayak misalnya kenapa orang jadi nangis ya karena emosinya lagi sedih berlebihan sampai akhirnya mengeluarkan nangis, air mata gitu. Atau misalnya kenapa dia sampai jadi akhirnya marah-marah ya karena dia lagi emosinya amarah yang full, jadi akhirnya kayak gitu. Nah sebenarnya balik lagi ke luar berarti kalau misalnya hanya tadi visualnya aja yang ada tanpa kita memberikan emosi, maka pasti kita juga kayak untuk berdoanya juga setengah-setengah kali. Iya kan akhirnya malah nggak setengah-setengah, malah jadi nggak akan mendoakan, cuma ngeliatin doang. Nggak ada artinya si doa itu. Jadi makanya sebenarnya untuk mencapai suatu doa itu pasti ada tahapan-tahapannya berarti kan. Ada apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita berikan pada saat proses doa itu, kayak gitu. Tapi apakah doa itu hanya sesuatu positif atau hanya sesuatu negatif? Atau misalnya positif itu disebutnya doa, kalau negatif bukan doa atau sebutannya yang lain gitu? Apa sebenarnya positif negatif tuh bisa disebut doa? Sama aja sih, itu kan penyebutan positif negatif itu kan sesuai dengan hukum polaritas gitu. Katakanlah seperti ini, panas sama dingin. Kalau panas berarti tingkat dinginnya kan sedikit. Kalau dingin tingkat panasnya sedikit gitu kan. Bendanya sama nggak? Temperatur kan, suhu gitu. Sama-sama suhu, maksudnya sama-sama kita ngecek suhu saat itu. Nah, loa pun seperti itu, katakanlah ada yang negatif, positif, sebenarnya nggak ada. Bendanya kan itu aja, gitu. Cuman apa yang kita lakukan kan intensinya yang berbeda, gitu kan. Jadi makanya itu yang akan mempengaruhi hasilnya akan positif atau hasilnya akan negatif sebenarnya. Makanya kalau misalnya kita sering dengar harus lebih berhati-hati dalam menghadapi loa, karena mungkin kalau misalnya niat kita baik, tapi pada saat prosesnya ternyata ada lebih banyaknya condong ke negatifnya, sampai ternyata akhirnya alam semesta ini nangkepnya adalah ya hal negatifnya kali ya. Jadi akhirnya terciptanya adalah negatifnya itu sebenarnya, padahal itu lagi masuk dalam proses loa. Sebenarnya bisa jadi seperti itu. Nah, baik lagi. Ada yang bertanya di sini. Filternya bikin gak konsen. Maaf, kita kekurangan filter kayaknya. Iya kayaknya. Gimana lagi nih? Terima kasih My Soulme. Terima kasih kita dapat jempol. Aduh, thank you. Thank you semua. Di sini
di sini sebenarnya bukan hanya kita aja yang ngobrol. Kalau misalnya kalian semua pada pengen sharing, pengen sharing juga, atau misalnya info juga ke kita, takut atau misalnya penyampaian kita ada kesalahan atau apa, boleh banget. Sebelum dilanjutkan, kita mau sama-sama mengucapkan turut bela sungkawa dulu untuk kejadian kemarin di Cianjur. Mungkin kalau kalian lihat berita, memang kemarin kan sempat ada bencana gempa bumi, bencana gempa bumi yang akhirnya kerusakan dan ada beberapa korban juga. Jadi kita sama-sama mengucapkan turut berduka cita, kita berbela sungkawa kepada semua korban dan semua yang terkena efeknya, terimbas efeknya. Karena kemarin pun sebenarnya kalau saat ini kami ada di Bandung, itu sebenarnya gempa itu terasa banget di Bandung gitu. Jadi kita bisa bayangkan kalau yang ada di titik langsung gempa itu sebenarnya. Ya, semoga cepat pulih lagi ya. Iya. Sama-sama kita semuanya mendoakan. Kita membantu dengan doa untuk mereka. Nah, kalau misalnya ini balik lagi doa nih Bapak. Kan barusan aku ngomong kita mendoakan untuk mereka yang sedang terkena bencana kemarin. Termasuk sebenarnya kita juga terkena bencana itu kan, maksudnya kita pun jadi ikutnya bersedih segala macam. Apakah itu ada hubungannya dengan doa? Kalau kita sampai ada pada saat di posisi misalnya kayak bencana atau waktu itu kan ada tragedi yang kita pernah bahas di live sebelumnya, kita bahas tentang tragedi, terus sekarang ada bencana, apakah itu juga bisa dikatakan dengan doa? Gini, kalau kita hubungkan dengan doa ya, kita misalnya kemampuan kita pada saat ini hanya baru bisa mendoakan kepada Tuhan, katakanlah ada satu bencana gitu ya, kemampuan kita baru bisa mendoakan saja. Ya kita mendoakannya itu dengan emosi yang happy. Gitu. Semoga semuanya pulih kembali, tapi emosinya kita taruh emosi happy. Jangan ikut bersedih. Jangan ikut bersedih, karena kalau ikut bersedih berarti akan ada tarik menariknya itu. Iya, jadinya sedih tambah semakin sedih gitu. Kalau jadi mungkin sebenarnya kalau kayak tadi kita mengucapkan bela sungkawa buat teman-teman, saudara semua yang di sana. Berarti kalau kita mengucapkan dengan kata-kata yang tidak bersedih, menyenangkan, lebih menenangkan gitu. Harusnya kita jangan bikin jadi seolah-olah sesuatu yang jadi sedih lagi. Kayak gitu. Karena kalau misalnya sedih pun nanti mungkin teman-teman dan saudara kita yang di sana atau yang lainnya pun akan jadi kebawa, jadi sedih. Jadinya kayak bola salju, kayak ini semakin besar. Sedangkan kan kita inginnya itu yang kesedihan itu berkurang lah dengan bantuan kita dengan doa kita sedikitnya menghibur menghibur mereka untuk tidak mengingat lagi kejadian itu. Gitu. Nah, apa sekarang balik? Ini sih randomnya aku sih sebenarnya. Kalau ngomongin kayak kemarin, ini kan berita nih, biasanya berita itu dengan ada suatu bencana atau suatu tragedi, biasanya beritanya tuh menjadi kata-katanya lebih menyedihkan, lebih menyeramkan. Apakah itu menjadi efek juga? Pasti. Jadi bikin kayak misalnya kayak kita jadi takut atau kita jadi semua walaupun kita pun ya nggak mengalami kejadian itu, tapi kok kita jadi kayak baca berita ini jadi takut banget ya. Nah itu kan malah menambah si emosi takutnya, sedihnya. Aku ingat dulu di Jepang kalau mereka terjadi bencana di sana, itu bukan bencananya yang diliput. Lalu kayak misalnya yang diliput itu orang lagi ngantri itu jadi yang sebaliknya yang mungkin kayak orang-orang lagi berdoa itu yang diliput terus orang-orang lagi terapi kali ya, terus orang lagi ngantri bisa teratur, itu yang hal-hal seperti itu yang diberitakan, jadi bukan kesedihannya. Gitu. Itu mungkin salah satu cara untuk memberikan ketenangan buat siapapun yang menonton atau membaca berita itu kan. Nah, yang amaze itu dulu ingat sempat Fukushima nggak yang nuklir meledak itu tahun berapa itu Bapak? Aku lupa tahunnya berapa, cuman mereka recovery-nya tuh cepat, sangat cepat. Berarti sebenarnya dengan kalau kita memberikan doa yang baik, doa yang
ya dengan membikin vibes lah, Ya, membikin benar. vibes menjadi happy, Iya. menjadi bahagia gitu. Mungkin itu akhirnya yang akan membantu pemulihan lebih cepat Betul sebenarnya. banget. Jadi Betul. kayak mungkin kadang-kadang tanpa sadar kayak kita suka ngebandingin kali ya. Kok di tempat ini kok kalau ngomongin tragedi kayak cuma sebentar doang, Iya. atau misalnya tempat ini kok lebih cepat pemulihannya, Iya. lebih kok dibilangnya suka ada yang bilangnya nggak sakit, nggak manusiawi kalau kita menyebutkan, seolah kayak menyebutkan kata-kata dengan kata-kata yang happy tadi kan. Kita kan mendoakan dengan sesuatu yang baik. Iya. Kayak semoga semuanya menjadi lebih baik, Iya. semoga kayak gitu kan menyebutkan kata-kata Iya. happy. Tapi kayak suka dibilang kok nggak manusiawi sih kalian, nggak merasakan kesedihan mereka gitu, nggak punya simpati, nggak punya, gitu ya. nggak punya simpati, nggak punya hati gitu. Sebenarnya bukan karena itu sebenarnya, karena berarti itu ada sesuatu yang lebih besar di balik itu yang bisa kita kasih, kita berikan, kita giving gitu kan. Salah satunya ya dengan kita memberikan sesuatu yang berarti gitu, dengan kebahagiaan lah, dengan ketenangan gitu. Karena kalau misalnya, tapi sadar nggak sadar sebenarnya kayak misalnya kita itu kalau di sampingnya kita aja deg-degan, grogi, pasti kita juga jadi keikutan. Jadi nepa kan? Iya kan? Jadi ketularan. Nah itu termasuk gua juga bukan? Bisa jadi sih, maksudnya apa ya? Kalau di Indonesia kan disebutnya latah ya. Satu ini gitu kan, jadi latah gitu kan. Gitu. Apa ya? Itu kan satu ya maaf ya, satu ciri orang Indonesia latah. Oh iya. Gitu kan. Dia ikut-ikutan tanpa sadar, terikut-ikut, latah gitu kan. Latah tuh nggak ada di tempat lain, cuma di sini aja. Indonesia latah gitu. Oh, tapi di sini ada yang bilang bencana nuklir Fukushima Maret tahun 2011. Nah, 2011 benar. Itu 2011. Sekarang 2022 berarti. 22 berarti 11 tahun yang lalu. Tapi mereka sudah, tempat itu sudah jadi pertanian lagi, udah hijau lagi. Oh, jadi dia cepet banget recovery-nya, benar-benar cepet. Benar-benar cepet. Mungkin kan biasanya orang-orang malah kalau lagi bencana gini, semakin banyak orang yang jadi korban akan semakin lama recovery-nya. Biasanya kan gitu kan, semakin banyak kerusakan, semakin banyak yang jadi korban, manusia, hewan, tumbuhan, kayak gitu, akan nanti semakin lama recovery-nya. Tapi pada saat kemarin Jepang yang bencana nuklir Fukushima itu, dia bisa cepat. Padahal sebenarnya kejadiannya pun lama, maksudnya korbannya pun banyak. Iya, karena itu kan mulai dari, kalau nggak salah itu gempa, tsunami, terus ada si reaktornya juga ikut goncang gitu. Jadi sebenarnya malah banyak yang menjadi poin utama kenapa si bencana itu jadi ada. Iya, betul. Bukan hanya kayak nuklirnya aja udah gitu. Kayak gitu, ternyata banyak dampak-dampaknya. Bandingkan sekarang dengan Chernobyl, sampai sekarang kan kayaknya si daerah itu belum recovery juga, gitu kan, nuklir juga. Ya mungkin karena di Jepang itu ya banyak kata-kata yang menguatkan dari pemerintahnya, dari orang sekitarnya, dari gitu kan. saling mendukung sebenarnya. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan dari orang-orang yang sedang mengalami suatu bencana atau kejadian atau tragedi atau hal-hal yang negatif, sebenarnya yang paling dibutuhkan itu adalah sesuatu yang buat mendukung. Salah satunya bisa dengan kata-kata yang saling menguatkan, terus nanti berekspresi kali ya. Kalau manusia kan berekspresi, benar. Berekspresi yang akhirnya cuma mungkin kalau kita kan cuma ngomong sabar, dipikir ngomong sabar dipikir sabar gampang, ngomong doang kan biasanya begitu kan. Kita kan gitu ya, orang-orang gitu kan. Akhirnya mungkin nggak cukup dengan kata-kata, akhirnya jadi berekspresi. Oh iya benar, apa namanya? Chernobyl itu tahun 86, sekarang juga masih kota mati. Ya kan? Gitu. Lama ya sebenarnya. Lama gitu. Jadi sebenarnya kalau ada sesuatu bencana atau tragedi yang paling bisa menyembuhkan daerah sekitar, baik orangnya, baik keadaannya, itu adalah sebenarnya dukungan dari sesamanya kali ya, baik dari pemerintah, baik dari kita yang satu daerah, atau misalnya dari kita keluarganya, teman,
yang dibutuhkan adalah dukungan minimal dengan kata-kata yang menguatkan, itu yang akan menghasilkan tarik menarik yang sampai akhirnya sesuatu pemulihan dari sesuatu yang terjadi kemarin itu menjadi lebih baik dan lebih cepat. Apakah kita bersimpati atau kita berempati? Nah, hanya dari simpati dan empati. Simpati, ada orang sedih, kita ikutan sedih, gitu kan? Mari kita menangis bersama-sama. Itu bersimpati. Kalau empati, iya kita memberikan perhatian tanpa kita terikut emosi itu. Gitu. Berempati. Jadi sebenarnya simpati itu kita jadi menangis bersama-sama. Tapi kalau berempati kita merasakan apa yang dirasakan tapi tidak melakukan hal yang sama, kayak gitu. Oh, di sini ada Kak Imelda. Hai Kak Imelda. Kak Imelda itu dulu sering banget live bareng. Oh gitu. Kak Imelda ini dari Garut yang memang biasa juga meditasi kayak gitu. Apa kabar? Kayak gitu. Ini pembahasan serius banget dari awal. Jadi minum dulu deh. Mari kita minum dulu. Gitu. Aku udah stay di Jakarta lagi. Oh, udah pindah lagi Kak Imel. Kayak gitu. Mungkin ada yang mau nanya nih. Ada yang mau. Imel mau sharing juga nggak tentang loa? Kita lagi bahas loa nih Kak Imel. Hari ini. Yang di IG juga boleh nih. Boleh banget kalau ada yang mau sharing, mau nambah-nambahin biar nggak terlalu kayak serius banget gitu. Kita juga jadi makin tegang gitu. Apa ini? Loa juga. Kayaknya loa juga. Iya, karena judulnya tegang gitu. Jadi kitanya tegang gitu, harus serius banget gitu. Apakah itu berpengaruh juga tarik menarik kan? Pasti sih. Karena kita udah tahu, oh judulnya serius nih. Akhirnya kita ketarik nih. Jadi serius juga. Gitu. Nah, apa namanya? Loa itu kan dia bekerjanya di level energi. Loa itu di energi. Gitu. Kita tidak mungkin mengubah materi jadi materi gitu. Mengubah materi menjadi materi. Contohnya kayak si mobil tadi, nggak mungkin dari baku kita jadi mobil gitu kan. Atau dari gambar ya tadi. dari gambar tiba-tiba disalabim jadi beneran gitu kan. Bukan seperti itu caranya gitu. Tapi caranya adalah si energinya sebenarnya karena berdoa energi itu berubah. Oh iya. Karena ada hukum energi. Karena dia energi itu tidak dapat diciptakan. Energi itu tidak dapat dihancurkan. Energi itu hanya berubah bentuk. Gitu. Nah, doa itu fungsi emosi dan intensi itu adalah mengubah si energi itu yang tadinya hanya jadi gambar sampai akhirnya menjadi benar bentuknya ada gitu. Mungkin sebenarnya bukan berarti simsalabim lagi dari gambar itu menjadi mobil tapi akhirnya kan melalui proses dengan kita terus berdoa, akhirnya kita ingat juga kan. Karena kita ingat harus pengen dapat mobil itu, berarti tanpa sadar mungkin kita pun jadi melakukan sesuatu banyak gitu, action di mana yang akhirnya untuk mengarah kita mendapatkan mobil itu. Terus kalau misalnya nanti pun kayak udah melakukan action dan segala macam, kita kan udah berdoa, udah melakukan, nanti diputuskanlah akhirnya bisa dapat apa enggak. Kayak gitu boleh. Oh, di sini ada, kalau Kak Imelda sudah mandi air kembang Punama. Oh, keren nih pembahasannya Loa. Iya Kak Imel, hari ini kita bahas Loa. Kak Imel mau ikut join nggak? Kalau di Jakarta agak susah jemur airnya. Bisa dong di balkon. Oh, bisa banget sih di balkon. Bisa, malah lebih tinggi ya. Biasanya kita di lantai dasar, sekarang jadi tinggi kan? Aduh, ini belum ada ya. Yang di IG, maaf. Di apa namanya? Aplikasi warna-warni. Oh, warna-warni ya? Oke. Belum ada nih. Teman-temannya Babah Hawu nih, teman-teman Babah Hawu. Oh, Tante Lili Hadi Surya. Salam kenal dari semuanya. Ini ada Kak Heola. Hai Kak Heola. Oke. Akhirnya bisa jumpa live lagi. Iya, apa kabar nih Kak Heola? Aku nyimak dan tap-tap layar aja. Sekalian sharing dong Kak Email.
Kak Imel pasti tahu lah tentang loa. Oke. Ada pengalaman tentang loa nggak? Sharing. Pengalaman. Aku malah belum terlalu sadar sebenarnya. Belum terlalu sadar proses loa itu sebenarnya. Jadi mungkin sebenarnya udah mengalami kali, tapi nggak sadar. Coba mungkin Bapak bisa mencontohkan gitu, contoh-contoh si loa-nya itu apa sampai akhirnya nanti aku sadar gitu. Mungkin aku masih setengah sadar gitu. Jadi yang sadar bagian mana nih? Jadi kayaknya masih setengah sadar. Kerjaan deh. Kenapa kerjaan? Misalnya pernah dapat kerjaan yang pernah, tapi contoh waktu itu aku pernah jadi marketing di salah satu bank. Itu pada saat dulu, ini udah lama sebenarnya. Tanpa sadar itu waktu zaman SMA, itu karena sekolah di sekolah itu kayak urusan bank-banknya adalah di bank X ini, terus aku bilang, wah keren ya seragamnya, gitu. Aku cuma ngomong gitu, wah keren ya seragamnya. Kayaknya nanti kalau kerja di bank maunya cuma bank X ini aja deh, karena keren gitu. Pas orang-orangnya datang ke sekolah, seragamnya tuh keren, gitu kan, rapi, gayanya kan keren. Oh ya nanti gitu deh. Tapi itu tanpa sadar setiap lewat gedung bank ya, selalu bilang, oh nanti kayaknya bakal kerjanya kalau sampai ada kesempatan kerja di bank, kayaknya kerjanya hanya mau di bank ini aja, hanya mau di bank ini. Dan ternyata benar, kemarin kerjanya sekali-kalinya kerja di bank, ya hanya di bank itu aja. Apakah itu ngaruh dengan sebenarnya itu adalah loa? Bisa jadi sih, maksudnya ucapan kan, ada emosi ya kan, wah keren, maksudnya kan? keren itu kan kayak wah gitu kan, sesuatu yang wah gitu kan. Iya itu kan. Iya kayak wah keren dia, cuman simpel ngeliat seragamnya, terus kok gaya orang-orangnya datang keren-keren gitu kan, terus akhirnya pas lihat gedungnya, wah keren, gedungnya gedung tinggi, kayaknya gaya gitu kalau kerja di gedung tinggi kan. Tapi pas gempa gitu kan. Di sini ada, baik kita ngobrol lagi di sini. Gimana caranya supaya loa berhasil? Loa berhasil yaitu apa namanya, dua syarat itu, ada emosi, ada intensi. Ada emosi dan ada intensi. Dua. Nah setelah itu kita harus sadar bahwa ini bekerjanya pada level energi, karena kan ucapan, intensi itu kan energi kan, bukan sesuatu material gitu. Nah ini jadinya sedikit teknikal ya kita ngomong. Baik, kita ngomong secara teknikal. Secara teknik saja gitu. Jadi kita katakanlah gini, kalau doa itu kita harus benar khusyuk dalam artian kita sudah bukan sebagai badan kita lagi, tetapi karena kan kita sebenarnya satu bentuk energi yang masuk ke dalam vesel badan yang namanya badan. Iya benar kan? Sebenarnya di dalam badan kita ini ada suatu energi sebenarnya yang kita sebut ruh atau nyawa gitu ya, ruh gitu. Nah kita harus bisa sampai di kesadaran itu bahwa kita ini bukan badan, bukan hanya fisik aja bentuk. Nah kita harus sampai pada kesadaran itu. Kalau berdoa atau sembahyang kan namanya khusyuk ya. Iya. Khusyuk. Berarti kita sudah. Jadi kita harus benar-benar khusyuk, melupakan duniawi lah. Ya kayak misalnya kita kalau yang Islam ini kan sholat ya. Yang Islam kan sholat, pada saat kita sholat ya kita hanya memikirkan dan berdoanya ya kita dan Tuhan gitu. Memang benar-benar berdoa kepada Allah gitu, kayak benar-benar mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita harus bisa, misalnya ada gangguan suara-suara atau apa ya, kita nggak menghiraukan pada saat berdoa. Itulah harus sampai ke situ sebenarnya. Sampai ke situ dulu. Baru di situ kita ingat ada emosi, kita lemparkan si intensi itu bersama emosi. Gitu. Kita lemparkan apa tadi? Intensi pada visualisasi itu bersamaan dengan si emosi itu. Misalnya pada saat mendapatkan si visualnya itu apa yang terjadi gitu kan, happy kah gitu kan, atau kita berikan emosinya di situ, atau kita merasa menjadi signifikan atau ya hal yang seperti itu pada saat itu terjadi. Barulah itu yang akan memperlancar proses loa-nya sebenarnya. Oke, di sini ada Kak Hola juga. Tema apa nih? Bahasnya lagi tentang loa konspirasi atau intuisi atau
LOA itu sebenarnya apa sih. Di sini ada Science of Universe juga, di sini ada Kak Email juga. Pengaruh tuh secara nggak langsung udah open loop. Kakak Lavi, open loop itu apa Kak Email? Open apa? Iya, open loop itu apa? Open loop. Ada yang mau naik? Kan ini apa? Kaca pembesar ya? Jadi buka kaca pembesar. Kaca pembesar. Karena kita nggak ngerti maksudnya apa itu open loop. Aku nggak ngerti. Di sini ada yang mau naik. Oke. Bentar. Oke. Kayaknya banyak yang tertarik nih, seru deh pembahasannya ya. Iya. Apa ini karena tarik menarik? Jadi ada tertarik? Bisa jadi, bisa jadi. Hai Kayla. Sore. Oh, lupa kabar. Halo. Gimana? Open biasaan ya, gak ada ininya, gak ada mic-nya ya? Kenapa? Biasaan banget kalau live ini kesulitan ada picture-nya. Iya. Kenapa ya? Open loop berputar. Sebenarnya ini udah kan tuh. Oh, belum bisa, Kak. Harus minimal 1000 dulu kan kalau mau on cam. Open loop berputar atau repetisi? Berepetisi. Biasanya kita sih. Well, temanya apa nih sore hari ini? Sore hari ini tuh kita bahasnya tentang LOA. Jadi sebelumnya aku kenalin dulu Babah Hau. Ini tuh ada biasanya kan dibilangnya Kak Deboy ya. Jadi sekarang iya, Kak Deboy ini salah satu penyiar masih jadi penyiar kan Kak Deboy ya? Penyiar di Cirebon. Iya. Lagi off dulu. Iya. Makanya kalau kita dengar suara Kak Deboy itu serasa lagi dengar radio gitu kan. Kalau dengar suara kita jadi grebek ya. Aduh. Iya, jadi sekarang lagi bahasnya tentang LOA, Kak. Kalau LOA kan yang saya tahu itu sifatnya hukum tarik menarik ya. Iya, betul. Jadi kayak semisal nih, saya itu selalu mikirin hal-hal yang baik, yang enak. Entah kenapa ya terespon aja gitu sama universe. Saya dapat hal-hal yang baik, yang enak-enak, yang manfaat gitu loh. Dan itu saya repeat tiap saat. Karena kan yang saya yakini bahwa mindset kita, otak kita, pikiran kita itu adalah salah satu medan magnet terbesar ya. Betul. Yang bisa menarik hal-hal yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang gitu. Dan saya masih meyakini itu, dan saya pun salah satu orang yang selalu punya ritual hal-hal seperti itu tiap hari dan tiap pagi khususnya. Iya. Gitu. Jadi kayak apa sih Kak Debo, kayak kita tuh selalu setiap pagi itu memberikan sesuatu hal-hal yang positif sampai akhirnya kita hari itu menjalani hidupnya dengan sesuatu yang positif ya. Iya. Sekali, kayak mengafirmasi diri sendiri lah. Nah iya, betul. Bahasa gaulnya sekarang afirmasi. Afirmasi ya bahasa gaulnya. Iya. Berasa jadul banget ya gue. Tapi Kak Debo sebenarnya sering ini nggak sih, sering sadar nggak sih kalau LOA itu lagi terjadi apa enggak? Sering banget, sering sekali. Karena gini, beberapa hal yang bikin saya ada jalan tiap hari ya. Misal ada yang bikin bete gitu karena tiba-tiba saya emosi jiwa sampai nggak bisa mengendalikan amarah saya, gitu. Langsung tuh benar-benar kalau saya nggak keluar, misal saya ada di dalam ruangan lagi emosi, saya keluar ruangan, saya cari bantuan dari angin. Mungkin orang bilangnya mistik ya, tapi memang it works gitu. Itu berfungsi sekali di tubuh saya. Saya minta bantuan sama angin untuk rilis semua hal-hal yang buruk. Itu saya langsung dalam pikiran saya mau ngerilis semua hal-hal yang buruk, saya mau ngerilis semua emosi, vibes yang tidak baik, energi-energi yang juga tidak baik. Kalaupun dari angin tidak berfungsi, saya ke air biasanya, saya entah wudhu, entah apa, atau terakhir itu saya lepas alas kaki,
saya tempelin langsung ke tanah dan fungsi banget udah tiga elemen itu fungsi sekali kalau untuk saya ya. Seperti itu. Ya itu mungkin yang tadi dibilang Mbak Bahau, sebenarnya di badan kita kan ada energi kan. Ya, nah terus yang tadi Kak Deboy kan kayak ke air, ke angin, terus ke tanah gitu, nggak pakai alas kaki segala macam. Itu kan berarti lagi ada proses energinya yang berubah ya. Yang makanya tadinya awalnya lagi bete, lagi bad mood, lagi sedih, lagi nggak enak gitu, terus Kak Deboy melakukan kegiatan-kegiatan yang tadi itu sampai akhirnya hilang kan hal-hal itu. Iya, dia berubah si energinya itu. Iya. Jadi kayak lagi recharge kali ya, recharge energi kali sebenarnya. Kayak baterai ya. Iya. Kayak sebenarnya kita baterai gitu lagi recharge gitu kan. Tapi benar loh. Apa itu sih sebenarnya baterai? Atas bawah kan negatif minus. Atas bawah negatif minus. Salah. Oh, salah. Negatif positif maksudnya. Maaf. Ada terlalu tangkas. Oh iya. Terlalu serius soalnya Kak Deboy. Tadinya kita nggak mau serius, tapi kayaknya pun karena pembahasannya orang-orang juga menarik kita untuk jadi serius kali ya. Yang ngedengerinnya terlalu serius, jadi kita ketarik serius. Ini kayaknya udah 2 kali kita jadi serius ya. Iya. Gitu. Gimana lagi nih Kak Deboy? Kita sharing apa lagi? Ya kalau orang-orang sekarang kan ABG sekarang kan mikirnya aduh perlu healing nih untuk bikin yang BT-BT apa segala macam. Healing biar gak pusing apalah kayak gitu-gitu kan ya. Iya. Padahal kalau LOA-nya itu dipakai, benar-benar dipakai, useful banget gitu loh. Sebenarnya untuk healingnya kita itu nggak perlu healing yang jalan-jalan kemana-mana kali ya. Iya. Dengan kita LOA ini juga sebenarnya healing kali. Iya. Gini mundur lagi yang kayak kemarin kita sempat bahas tentang meditasi itu kan. Itu sebenarnya nggak perlu jauh-jauh, maksudnya di dalam tempat kita tinggal pun kita bisa bermeditasi kan. Gitu. Sesimpel itu sih. Jadi sebenarnya bisa ya sebenarnya kalau kita mau sih pada saat keadaan kita lagi nggak baik ya kita lakukan LOA ini kali. Iya. Ya kan kita lakukan LOA ini sampai akhirnya kita menarik semua yang baik, akhirnya kita menarik, kita tarik, akhirnya kita berubah menjadi baik kali. Iya. Iya kan? Iya. Terus ini ada Kak Smonde Pak Pestri ya. Hai Kak, hai Kak. Traveling without moving, healing di tempat. Yes, exactly. Yes. Kalau saya sih healing di tempat ya. Healing di tempat. Yeah. Sebenarnya kalau healing nggak di tempat, kita sesudah healingnya pusing. Biasanya kan gitu ya? Enggak, healingnya sambil muter-muter. LOA untuk melepaskan yang kita nggak suka gimana? Tuh, gimana coba? Melepaskan yang kita tidak suka. Gini, mungkin buka pikiran manusia itu kan dia cuma tahu histori pikiran kita hanya tahu histori. Jadi tentang sesuatu yang sudah terjadi, dia tidak tahu tentang yang akan terjadi. Gitu kan. Kenapa bisa begitu? Karena yang dibaca sama pikiran kita adalah emosi. Gitu, misalnya terjadi peristiwa di udah lalu nih, peristiwanya tidak enak, berarti kan emosinya sesuatu yang tidak enak kan, misalnya katakanlah amarah gitu. Nah yang dibaca sama pikiran kita ya amarahnya itu. Gitu kan. Nah untuk bisa melepaskan itu berarti kita harus bisa meresolve si amarah itu, emosi itu. Kita harus meredam si emosinya. Kita harus bisa mentransform mengubah si yang ditangkap sama otak ini adalah amarah, kita ubah nih amarahnya. Kita ubah, begitu kan. Nah, mengubahnya bagaimana sih? Gitu kan. Ya, proses attraction, gitu kan. Berarti kan yang kita harus engage itu adalah si emosi dan intensi ya tadi. Emosinya adalah ya kebalikan dari kita amarah. Balikin kayak tadi kita happy kan. Di happyin, dibikin vibes-nya ya kan. Yes. Gitu. Atau Kak Deboy pernah nggak melakukan LOA untuk melepaskan yang kita nggak suka? Cara-caranya gitu, ada pernah ngelakuin kayak gimana gitu Kak Deboy? Yes, Pak. Biasanya kalau udah penat banget, kalau saya cari icebreaker ya.
cari icebreaker, cari yang bisa ngedistract otak kita, kira-kira nggak fokus sama amarah aja. Kalau kita fokus sama satu amarah itu aja, satu hal itu aja, poin itu aja, nanti hal-hal yang support atas kemarahan kita tuh pada gerombolan pada datang gitu loh. Oh iya, berarti benar kayak yang tadi dibilang kan gitu. Ada aja ternyata ini bener loh, kayak gini loh gitu pada support. Tapi kalau kita udah ngedistract, udah cari icebreaker, udah deh pecah tuh kan, kemana-mana fokus kita akhirnya. Betul. Jadi sebenarnya balik lagi, kalau kita mau melakukan loa untuk melepaskan yang kita nggak suka, ya kita rubah apa yang bikin kita nggak suka itu kan. Jadi jangan dipikirin lagi ya emosinya. Jadi kayak tadi kan kalau ada boy dia melakukan Kak Boy? Ice breaking. Oh ya, melakukan ice breaking itu yang sampai akhirnya lupa lah. Jadi nggak ketarik lagi sama emosi yang sebelumnya itu kan. Sebenarnya kita nggak akan lupa sih sama kejadiannya. Kejadiannya tetap aja. Emosinya yang tadinya kita meledak-ledak mau marah gitu. Karena kan gini, ini kayak ini katakanlah kejadian. Emosi itu selalu kita tempelin ke si kejadian itu. Gitu. Nah, apa yang terjadi sih kalau udah tidak ada emosi atas kejadian itu, ya dia cuma jadi fakta jadi aja. kejadian aja udah gitu kan, fakta aja, memang sudah terjadi gitu. Iya, dan kita nggak akan melakukan apa menjadinya kan, nggak akan yang sedih lagi, nggak akan yang jadi marah lagi, kayak gitu, nggak akan jadi misalnya jadi emosi jadi dendam atau apa, jadi nggak akan ada hal-hal kayak gitu lagi kan. Iya, betul banget. Kadang kan orang tuh yang sulit itu kan membelokkan ketika kita emosi ya. Iya. Keluar dari zona emosi itu susah sekali, sulit gitu loh. Dan tidak semua orang bisa bisa lompat dari lingkaran itu. Iya, benar. Itu benar banget kata Kak Deboy. Maksudnya apalagi emosinya adalah emosi, entah kenapa kayaknya kita lebih gampang ingat kalau emosi negatif ya. Pasti. Kayak sedih, kayak marah, sakit hati, takut. Itu pasti. Kayak lebih keinget gitu, lebih keinget daripada kalau kayak kita emosi happy, bahagia itu kayak bisa ketutup kalau pada saat ada emosi sedihnya lagi yang keluar. Nah, kalau mau dijelaskan secara gelombang, jadi emosi itu cuman garis besarnya itu cuman bisa dibagi dua, love sama fear, cuma dua gitu. Nah, fear itu turunannya banyak, sedih, marah, apa gitu kan, itu banyak gitu. Nah, kalau dilihat secara gelombang, dia gelombang itu cepat. Oh, pada saat itu emosi itu ada, dia cepat gini. Emosi love dia gini, tapi nah, dia lebih stabil ya. Lebih stabil dan lebih panjang. Lama jaraknya ya, jarak si naiknya, titik-titiknya. Menjelaskan kenapa gitu. Kalau kita takut kecoa gitu, ada loh orang takut kecoa, saking takutnya tiba-tiba dimanapun dia berada ada kecoa. Iya, mungkin itu loa juga kali ya. Emang iya, benar. Ya kan? Loa itu loh. Sebenarnya bisa dianggap itu loa ya. Benar. Jadi kalau kita takut, tapi emang benar sih, aku takut kucing. Setiap kemana-mana pasti didatengin kucing. Berarti nggak boleh dipikirin kalau takut. Nggak berani. Aku cinta kucing gitu. Tambah banyak gitu. Itu secara gelombang tuh seperti itu. Nah, gimana sih cara kita bisa pulih dari si emosi itu? Pertama kita accept dulu bahwa iya, saya punya emosi itu. Jadi kita bukan berarti kayak nolak terus, bukan. Jangan. Tapi kita terima dulu bahwa benar kan kita ada emosi itu. Satu. Kedua, kita harus mengerti kenapa emosi itu ada. Berarti kita cari tahu alasannya sampai kenapa harus ada emosi itu. Sebenarnya kan nggak perlu ada juga ya. Pada saat kita understand kan sebenarnya nggak akan. Iya, pas kalau misalnya kita udah ngerti, oh ternyata kayak tadi dibalik lagi yang takut kecoa. Oh, awalnya mungkin emosi yang keluar dari takut kecoa itu si orang jadi nangis. Makanya sampai akhirnya dia setiap ketemu kecoa jadi nangis terus. Padahal sebenarnya kalau dia tahu ternyata kecoa cuma gitu doang ya, nggak ngapa-ngapain dan cuma ngelewat doang. Itu kenapa aku nangis? Gitu kan. Nah, sesudah itu jadi 2 step itu accept, understand, udah pasti heal, udah pasti sembuh, healing itu udah. Oh, berarti untuk healingnya itu sebenarnya untuk healing dari sesuatu yang nggak enak tadi ya, maksudnya emosi yang kurang enak itu bisa dengan cara loa, terus nanti
kita tahu dulu proses-prosesnya sampai akhirnya kita bisa sembuh sendiri. Betul. Memang tidak mudah sih. Iya pasti. Ini memang tidak mudah. Kayak gitu. Terus di sini ada juga mungkin maksudnya emosi diterima dulu sampai reda, lalu bentuk happiness, bener kah? Iya, ya kira-kira seperti itu. Seperti itu. Di sini ada Kak Nostradamus. Halo Kak Nostradamus. Oke. Aki gue tuh. Oh, ya ampun. Mau naik juga kah? Jadi suami istri ini. Ya kan dia jauh. Kan sekarang saya di sini di Tasik. Dia masih di Cirebon. Oh, kalau di Tasik. Nah, LDR ada hubungannya nggak sama Loa nih? Kalau LDR hubungan sama Loa yang jelas memupuk rasa rindu ya. Iya. Sembilan banget. Jadi makin ketarik pengen ketemu nggak sih? Kan tarik menarik lah. Jadi kalau LDR jadi semakin rindu, semakin tarik menarik pengennya telepon terus. Tapi pernah gini loh, kapan bulan gitu kan dia memang kan stay di Jogja dan gue di Cirebon gitu kan. Saking rindunya itu di Cirebon berseliweran banget plat AB lagi plat AB. Saya bilang, wah ini bener-bener saya. Nah itu nggak lama kali ya sebenarnya. Jadi pernah nggak? Kalau aku sih ngalamin gini, dulu pengen satu mobil tertentu lah gitu. Tiba-tiba hampir tiap hari dilihatin itu mobil terus seliweran. Nah iya sama kayak gini kan. Sampai memang akhirnya dapat sih. Akhirnya dapat. Nah kan kalau Kak Debo akhirnya ketemu sih gitu. Akhirnya ya. Akhirnya jadi ketemu sih walaupun nyesek gitu ngelihatnya plat itu lagi. Nah itu gitu, keluar emosi kan? Iya. Betul banget. Makanya hati-hati dengan pikiran ya, karena memang betul pikiran itu mau dibilang fisik kayak apa kayak, tapi memang nyatanya pikiran itu adalah gelombang magnet paling besar. Iya, jadi kalau pikirkan sesuatu yang kecil aja dia menyebar tuh jadi gede. Betul. Lebih besar dari ucapan ya sebenarnya. Nah, pikiran sama ucapan sebenarnya tarik menarik juga nggak sih? Ucapan itu kan hasil dari pikiran. Oh. Gitu. Kita berpikir tentang sesuatu, kita ucapkan. Nah, makanya sekarang masternya itu kita selalu mengagung-agungkan itu pikiran kan sebagai masternya kita. Sebenarnya enggak kan, dia adalah alat. Pikiran itu. Alat untuk menjalani hidup kita. Gitu loh. Bukan dia masternya. Jadi sebenarnya masternya dari hidupnya kita itu adalah consciousness kita. Kesadarannya kita. Gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak sadar ya sampai kapanpun ya mungkin makanya mungkin ada orang-orang suka bilang kenapa hidup gue gini-gini doang. Iya. Ya kayak gitu karena mungkin nggak sadar kali dia sebenarnya nggak menjalani sesuatu yang akhirnya bikin dia berubah dari hidup yang gitu-gitu doang kali ya. Iya, makanya dia benar-benar harus sadar bahwa pikiran itu adalah tools, adalah alat gitu. Jangan sampai kita diperalat oleh pikiran kita. Betul banget. Gitu. Jadi hati-hati aja kalau udah mikir apa ya, berapa kali sih gue lagi bokeh gitu. Ya Allah, terus mikirinnya ada duit gitu, apaan kayak ada duit masuk kayak gimana ada aja. Ya kan? Itu benar. Bukan gaib berarti ya Kak Debo ya. Bukan gaib, enggak ada yang namanya gaib. Enggak ada. Memang seperti itu kali ya, entah ya regulasinya kayak gitu sih. Iya memang kayaknya udah prosesnya gitu kali ya sebenarnya. Kayak misalnya ya tadi kayak lagi bokeh, tapi kalau kita mikirnya kayak lagi bokeh, kok nggak dapet duit ya, kok susah ya, kenapa kayak gitu, malah makin susah. Iya, itu yang terjadi. Iya malah makin nggak dapet duit, tapi kalau misalnya, lagi bokeh gitu, oke, nanti aku pasti dapet duit, nanti akan ada rezeki, pasti ada ini. Tiba-tiba datang aja itu uang yang nggak tahu dari mana, ada tawaran kerjaan lah, ada tawaran apalah gitu kan? Iya, maksudnya kayak gitu ya. Kalau di khususnya di Islam dibilang kan rezeki udah diatur. Berarti kan tidak mungkin tidak dapat rezeki. Iya. Benar nggak? Jadi gitu. Sebenarnya yang bikin akhirnya kita jadi nggak dapat rezeki mungkin kekhawatiran kita. Iya, khawatir kan, kan? Ketakutan. Nggak punya duit, takut kan. Padahal itu udah dijamin. Maksudnya bukan dalam bentuk duit ya, punya rezeki. Rezeki kan dalam bentuk apapun. Iya, kayak bisa dapat kerjaan atau gimana kan. Gitu. Itu sudah diatur ya, pasti ada gitu loh.
kalau balik lagi ngomongin nggak ada duit misalnya, kita udah tahu lagi nggak ada duit, tapi kita cerita ke orang-orang, gue bokeh loh, gue bokeh loh, gue tuh lagi bokeh beneran gitu. tau. Ya bener bokeh. Jadinya itu makin menjadi bokeh ya. Secara mental kan, secara mental terbentuk seperti itu di bawah sadar ya. Bahwa itu diaminin. Dan itu bahwa pun kita mengamini. loa juga kan itu. Betul. Lain kalau misalnya kita lagi bokeh terus kita bilang ke teman-teman atau ke sekitar yang kita kita bilangnya, iya sekarang lagi nggak ada kerjaan, suatu saat ada kerjaan, mungkin ada kayak gitu kali. Itu yang akan berubah. Belum ada. Jangan pernah mengatakan nggak ada. Kalau nggak ada kan permanen. Udah yakin enggak gitu kan. Gitu. Kalau belum kan ada pasti ada bahwa akan ada. Berarti mungkin sebenarnya kayak kata-kata juga harus hati-hati kali ya. Kadeboy kayak Kadeboy kan penyiar gitu. Itu pun lebih harus berhati-hati dong Kadeboy ya. Pas lagi siaran gitu. Ada kata-kata yang boleh diucapkan, ada yang nggak boleh kayak gitu. Betul banget. Makanya kadang ada orang yang suka meremehkan profesi ya, apapun profesinya itu. Aku benar-benar yang disegeri aja. Tolonglah jangan pernah merendahkan, underestimate apapun profesinya, even dia cuma announcer gitu kan. Kasar kata announcer cuma modal cocot doang, gampang boy. Ya lu gampang, lu nggak pernah bacain speed reading, nggak pernah memberikan informasi yang benar-benar harus akurat sekali dengan tidak menyudutkan satu pihak, ya kan, dengan kita yang benar-benar netral. Kalau announcer itu kan harus netral, nggak boleh berpihak, tidak boleh berwarna seperti itu. Dan kayak Kak Debo gitu, penyiar radio itu kan didengar oleh banyak orang, itu sangat-sangat harus, iya kan? Dan itu kan radio kan ada efek energi, ada gelombang ya kan? Itu mungkin tanpa sadar pun kayak, apalagi kalau misalnya ada orang-orang yang suka dengerin radio sambil tidur, itu sebenarnya masuk juga kan? Tetap masuk ke otak kan? Jadi mungkin ya bener-bener nggak sesimpel cuman kayak kita ngomong penyiar doang gitu, penyiar di radio lokal misalnya kayak gitu, nggak segitunya. Pada saat kalau misalnya kayak Kadeboy siaran aja, kita aja nggak tahu berapa ribu orang yang dengar kali. Terus ada berapa ribu orang yang mengaminkan gitu omongan-omongannya Kadeboy gitu kan? Oh iya benar ya udah. Iya. Taunya malah jadi benar kan? Betul. Gitu. Makanya senang sekali saya suka bikin status atau kadang malas ngetik, saya bikin video singkat di per 30 detik. Itu saya kasih semangat, kasih spirit di sana gitu loh. Even kita jauh ataupun kita melohoy. Ayo deh, banyak alasan kok yang bikin kita bangun. Kenapa itu nggak digali sih? Kenapa harus yang negatif sih yang digali? Kurang lebih kayak gitu. Jadi sih aku jadi mumpung ada Kadeboy sih, jadi ada satu ketertarikan. Kayaknya kalau kita dengerin radio zaman dulu sama radio zaman sekarang beda beda banget. Beda kan, kayak kalau misalnya nih di Bandung ini kan ada beberapa radio-radio yang memang lebih fokus ke orang tua gitu. Kayak lebih tenang gitu daripada kalau kita dengerin radio anak remaja banget. Karena kan kalau radio itu kan segmented ya, ada mereka punya pasarnya masing-masing. Gitu, punya pasarnya masing-masing dengan genre lagu juga sesuai dengan pasarnya. Kalau ada yang memang khusus untuk teenagers, remaja, adult atau misalnya muda dewasa gitu ada. Kalau kayak lagu sebenarnya nih Kadeboy, kalau lagu nih ya Kadeboy sama Babah ini aku nanya, kalau lagu apakah kata-kata di lagu juga akan mempengaruhi loa? Iya kan? Pasti. Berarti Kadeboy sendiri sebagai penyiar harus sangat hati-hati, berarti kan memasang lagu, memutar lagu gitu. Oh iya dong. Itu ada aturannya nggak sih Kak sebenarnya? Ya, ada. Itu ada aturan baku, seperti misalnya pagi-pagi nih di jam 6, siaran jam 6 sampai jam 8 pagi. Itu tidak boleh memutarkan lagu-lagu yang slow banget. Gitu kan, dengan musik-musik yang terlalu slow, jadi nggak fire on fire gitu loh, nggak semangat. Apa kalau malam ya kali malam jam 10 malam Metallica diputernya juga kan nggak mungkin. Ini diputer juga kan orang, aduh mak ya pengen sayang-sayangan jadi kagak jadi gitu kan.
Ada apa di sini? Gak ada apa-apa, Mas Kristo. Kakak Kristo. Ada apa di sini? Ada Kade Boy. Nah ini, Mas Kristo pasti ketarik sama Kade Boy nih. Tumben-tumbenan muncul kan, sore-sore gitu jam segini ada. Sultannya Solo nih, ya Allah. Iya nih, Sultan Solo. Sungkem dulu lah saya. Nah, apa namanya? Selain itu juga kan nggak tahu nih, aku ngerasa kita selalu dikondisikan selalu fokusnya pada masalah, bukan sama pemecahan masalah. Itu juga berpengaruh di media nggak sih Kade Boy, kayak di radio? Kalau untuk apa tuh? Kayak misalnya kita itu dibikin lebih fokus sama masalahnya, bukan bukan memecahkan masalah. Nah, kalau basicnya dari media itu kan sebenarnya menginformasikan ya. Basic dari media. Kita menginformasikan tanpa kita menyudutkan suatu pihak manapun. Gitu. Jadi harus berimbang, informasinya berimbang. Gitu loh. Kayak kemarin contohnya kayak bencana alam di Cianjur, itu kan ada informasi yang tidak mengenakan bahwa kawan-kawan relawan itu dicegat tuh sama beberapa warga sekitar. Akhirnya namanya Cianjur itu kan menjadi coreng tuh. Gimana sih lu mau dibantu dicegat kayak gini? Nah, akhirnya ada penyeimbangnya nih. Ternyata sudah ada cepat tanggap dari pihak kepolisian, pihak berwenang di sana, sudah diamankan juga. Nah, berita itu juga kita naikkan lagi gitu loh, bahwa silakan relawan maupun donatur yang mau berdonasi di sana sudah aman nih, kalian dijamin keamanannya. Jadi memang benar-benar harus imbang seperti itu. Nah, di sini ada betul musik Broken Heart diputar pagi bikin lemas, dan juga sinetron itu agak bahaya. Sinetron. Nah, dari Kak Debo nih yang memang kerjanya di media, apa kabar sinetron Kak? Nah iya sinetron. Kemarin tuh ada yang nanya ke aku, apa namanya? Ini kok apa sinetron sekarang tuh seneng banget sama yang namanya apa? Perselingkuhan. Gitu ya. Aku nggak pernah nonton sinetron sih, cuman kan pertanyaan itu jadi ngegelitik ya. Akhirnya apa namanya? Apa ya termasuk apa? Jadi ngaruh loh itu, jangan salah itu menarik loh. Iya kan, jadi ngaruh kan, jadi banyak yang pengen melakukan itu. Ya benar banget. Akhirnya ibu-ibu yang nggak ngerti suaminya punya simpanan apa nota-nota atau ada nomor yang lain seperti apa, itu akhirnya jadi pinter di sana. Jadi pinter. Atau akhirnya malah apa ya, menggelitik rasa ini apa namanya bukan ya, jadinya menggelitik ego kayaknya. Iya, jadi naikin ego ya. Iya, betul banget. Kadang bahaya sih sinetron seperti itu, bahaya minta ampun itu. Iya. Hati-hati, apalagi sama ibu-ibu gabut ya, ibu-ibu yang nggak punya, I'm so sorry to say, nggak ada kerjaan sampingan di luar, hanya mengurus suami dan anak. Itu kan apa sih kalau bukan dilihat cuma sinetron, dan dia hanya memasak apa yang ada di depannya. Ya ada sinetron, ya udah memasak sinetron, disajikannya juga hal-hal yang dramatisir gitu loh. Ya ini kayak Mas Kristo bilang, karena orang itu cenderung mendramatisir daripada mencari solusi. Nah itu. Iya benar. Hidup Deboy maju caleg Cirebon 2024. Caleg Cirebonnya Kak Deboy, berarti caleg Solonya Mas Kristo ya. LDR terus ya. Aduh. Nah, itu menarik juga sih, apa namanya, khususnya orang Indonesia gitu. Suka disebutnya itu kan sumbu pendek. Sumbu pendek. Iya, suka dengar. Iya sih, pernah dengar sih. Pernah dengar gak? Tapi pasti Kak Dewi paling sering dengar tuh kata-kata sumbu pendek. Karena kan di radio sering banget pasti kan. Iya. Mudah, orang-orang kita tuh mudah sekali. Mudah. Kalau apa istilah anak sekarang sih apa ya, mudah jadi reog gitu loh. Mudah jadi reog aja. Ya itu yang tadi sempat dibilang latah. Iya. Aku ingat dulu ada dokter temanku sudah meninggal sih, dia apa dokter. Terus dia bilang orang Indonesia ini apa sumbu pendek. Pendek. Memang benar, jadi ada apa namanya di tengah tuh ada apa namanya yang otak yang tengah yang kecil itu, otak inti ya kan, inti itu. Yang otak kecil itu aku lupa sih namanya itu apa. Nah itu memang lebih pendek daripada
dibandingkan orang luar gitu. Oh. Nah itu menyebabkan kita gampang disulut di apa? Sebenarnya ada juga penelitian yang berarti kan? Ada. Bukan hanya asal-asal kata-kata orang Indonesia ini sumbunya pendek berarti. Ada, secara fisiologisnya ada. Di dalamnya. Aku baru tahu malah. Gitu. Ilmu baru ya. Iya. Jadi sebenarnya di sini tuh Babahau tuh lebih mencari tahu tentang semua universe ini dari sainsnya. Jadi memang semua yang dibahas itu dilihat dari penelitian. Lihat bukunya aja banyak banget Kak Deboy. Aku sih pusing gitu. Tapi kalau Kak Deboy sih pasti udah banyak informasi juga kan. Karena kan di radio juga harus belajar. Mungkin sebelum siaran juga Kak Deboy kali lebih sebelum siaran juga belajar dulu kali. Pasti ada penelitian dulu kali kan, langsung harus nyari ilmunya kemana dulu kali kan. Iya, jadi kan misal gini, pagi ini temanya apa, tema ringan, palingnya tidak mungkin lah pagi-pagi bahas yang tema-tema besar gitu kan. Palingnya tema-tema ringan. Bayang aja baru bangun tidur dikasih ngomongin politik ya. Nah kan langsung stroke ya. Orang langsung ganti channel dah, malas banget gue. Atau sebelum mau tidur dikasihnya berita-berita yang menakutkan dulu. Nah itu ngaruh jadi mimpi nggak sih? Sepertinya sih ya, gitu, jadi nightmare. Bisa jadi loa nggak sih? Kayak gitu? Bisa. Kalau aku bilang sih bisa. Apapun yang kita temui dalam hidup kita, keseharian kita itu bisa jadi loa. Orang yang kita temui gitu kan, tempat yang kita kunjungi, seperti itu. Sama lah kalau kita datengin tempat-tempat yang bagus itu kan, ya ampun ini keren banget, tidak kesini lagi ya kayak gitu. Iya. Datang lagi ya, kunjungan lagi ya gitu. Tapi kalau kita datang ke tempat yang sungil gitu ya, 13 Jumat gitu kan, oh my god. Iya. Jadi gini ntar ke bawah, jangan dia ikut lagi ke rumah yang ikut. Iya kan, kadang-kadang kita suka berpikir gitu, jangan-jangan ntar ininya ikut ke rumah, ini benar ternyata. Tapi kan kalau kayak Kak Deboy nih siaran ya Kak Deboy ya. Aku sih ngomong karena ada Kak Deboy nih, jadi banyak bertanya. Kayak Kak Deboy nih siaran itu kan ada frekuensinya. Itu ngaruh ke suara, kayak misalnya kita tuh kalau malam suara kita harus lebih pelan, atau misalnya kalau berita lebih kayak gimana, harus gimana kayak gitu. Itu ngaruh nggak sih? Ngaruh jelas. Dan suara saya tidak pernah ditaruh di malam. Karena sudah bawaannya kenceng suaranya kayak gini. Di malam orang gak bakal tidur. Anak bisa tidur dengan suara aku malam-malam. Ya Allah, zaman benar penyiar RRI udah ada zaman kapan gue? Di RRI. Zaman gadis. Tinggal pakai mic. Kali suara Babahau kepelanan maju Babah. Kurang kencang ya? Jadi biar lebih karena kan terdengar. memang ya itu yang saya bilang tadi, kita apapun yang kita temui, yang kita kerjakan itu semuanya mengandung loa. Makanya hati-hati bawa pulang. Ketika kita pulang, biasanya kenapa harus mandi? Itu salah satu untuk ngerilis hal-hal yang memang tidak baik. Itu kalau saya ya seperti itu. Memang seperti itu sih. Konsepnya. Iya. Maksudnya itu kan kalau dari kearifan lokal kan biasanya kalau kita lihat rumah-rumah di kampung atau zaman dulu itu di depan itu ada untuk cuci kaki. Ada. Selalu ada. Itu kenapa? Karena konsep yang tadi itu, jadi segala sesuatu yang kita dapat dari luar, kita dalam tanda kutip kita cuci dulu, baru kita masuk ke rumah kita, gitu. Bersih, betul. Malah aku baru tahu. Gitu. Aku pikir kok rumah-rumah dulu ada airnya, ada genangannya gitu kan? Atau ada tempat nyuci tangan lah minimal. Oh iya, ini ada pesan sponsor yang disuruh ngemil. Iya, tapi memang benar ya, orang-orang rumah-rumah zaman dulu tuh minimal ada keran ya, selalu pasti mereka akan mencuci kakinya dulu sebelum masuk ke rumah. Gitu, karena kan kita tidak pernah tahu kesadaran apa yang kita bawa ke dalam rumah nantinya. Kita kan berjalan kemana-mana nih, gitu kan. Itu banyak kesadaran dari orang yang kita temuin, dari tempat yang kita datangi. Itu kan masing-masing ada kesadarannya sendiri gitu.
Nah itu harus kita dalam tanda kutip cuci dulu sebelum masuk ke rumah tempat kita beristirahat di rumah itu kan. Gitu. Betul. Ya kalau bahasa sekarang ya benar cleansing gitu. Kalau dulu kan mungkin orang-orang dulu nggak akan ngerti ya cleansing apa. Nah itu cleansing ya mereka tahu ya pokoknya sebelum masuk ke rumah cuci kaki gitu kan. Iya bersih-bersih aja dulu. Bersih aja gitu. Bukan Mas Kristo ini babah. Rumah zaman dulu kan kamar mandinya di belakang nggak sih? Iya. Kenapa? Kamar mandi orang zaman dulu tuh selalu di belakang, nggak pernah di depan. Nggak kayak rumah-rumah modern sekarang ya. Kamar mandi itu di tengah atau di depan kamar. Kan biasanya gitu kan kalau rumah sekarang. Iya. Kalau dulu itu kamar mandi itu di belakang. Karena kan membuang. Konsepnya membuang kotoran. Iya. Selalu di belakang gitu. Bukan disatuin sama kamar gitu ya. Enggak gitu. Sekarang karena masalah praktis aja. Disatuin sama kamar. Praktis tidak ada lahan. Jadi sebenarnya bahaya juga dong. Kalau toilet ada di kamar, karena kan kita membuang, sedangkan kamar kita pakai untuk berkegiatan juga. Nah itu makanya ada kalau di Feng Shui kan ada aturannya ya. Meskipun oke lah, sekarang karena space-nya terbatas gitu kan, mungkin nggak bisa terlalu di belakang atau harus bersatu dengan kamar ya si kamar mandi itu. Nah itu ada aturannya di dalam Feng Shui juga untuk menaruh tempat arah tempat kita tidur segala macam gitu kan. Itu ada. Berarti sebenarnya ilmu kayak gitu tuh sebenarnya bukan ilmu mistis sebenarnya. Bukan, itu ada pasti ada apanya ya? Ada pesan tersembunyi. Betul. Ya, kita aja sih sebenarnya kurang apa ya? Ada. Kenapa? Ya secara sainsnya juga akan ada. Kenapa harus di belakang tidak di dalam rumah sama seperti itu? Iya. Ada alasan ilmiahnya ada. Ada, betul. Gitu, kita Kenapa? Apa aku nanya? Salah. Aduh. Ya, maksudnya Kak Lavi main dong ke sini ke Cirebon. Aku tuh mau loh sebenarnya Kak Deboy. Pengen banget ya, kita udah pernah ngomongin kan. Udah pernah kan. Mau ngomongin tiba-tiba kita ngomongin Cirebon. Randomnya kita tuh ngomonginnya Cirebon, terus ngomonginnya Gunung Padang. Tapi karena ada bencana ini kan jadi kita nggak bisa lagi ke Gunung Padang. Iya. Randomnya itu ngomongin ke Jogja. Nah, ya ke Jogja juga. Randomnya tuh kayak gitu. Sebenarnya pengen ke sana, cuman ya kita juga masih belum tahu sih. Mikirnya sih macet sih Kak Deboy. Kepikirannya tuh macet gitu ke Cirebon. Macet sih, nggak macet. Ke Cirebon lah. Pokoknya kalau Sabtu Minggu gitu, cuma Sabtu Minggu bisa aku temui. Iya. Nah, nyulik Om satu ini, Kak Deboy susah kalau sesuaiin hari weekend. Begitu deh pokoknya. Ini yang Solo juga diajakin loh. Ngomong Solo dong. Iya, kapan tahu tuh ya ntar ke Cirebon kita bikin. Ngomong doang ya Kak Deboy ya. Nanti kita kayaknya lucu ya kita live. Kita kumpulnya di Cirebon ya. Maksudnya banyak tempat juga di Cirebon. Gitu. Tempat-tempat wacana mau ke Cirebon sampai gue ganti kepala desa. Kan mau naik dulu. Aduh, mungkin yang lain ada yang mau nanya nih, gimana? Oh ya, bentar lagi maghrib. Udah mau maghrib Kak Deboy. Turun dulu ya. Iya, kayaknya kita juga mau beres dulu. Iya. Mau selesai. Terima kasih Kak Deboy. Oke, karena sudah mau maghrib, kami juga kita pamit juga ya. Kita pamit juga karena udah maghrib, udah mau azan, jadi kita pamit. Terima kasih Kak Deboy. Terima kasih Kak Deboy. Mas Kristo. Ada Mas Kristo, ada Lumos, ada Babah Bali, ada Kak Deboy, ada Science of Universe, Kak Cangkem. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Warna-warni juga terima kasih. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Minggu depan ya. Kita berjumpa lagi minggu depan, mungkin dengan tema-tema menarik lagi. Kalau kalian memang ada pengen request nih, pembahasannya apa lagi nih? Ya. Boleh langsung ke karena aplikasi Hitam udah tutup, boleh nyebutin ke Instagramnya Ruang Lavi atau Science of Universe. Atau kalian boleh pokoknya komen di semua platform medianya kita, Ruang Lavi dan Science of Universe. Kalau mau yang pribadinya Babah Hau juga boleh. Ya. Nanti
kita akan coba cari tema yang lebih menarik lagi. Ya. Oke, kalau gitu. Oke, kita pamit. Pamit ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya.